Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan hasil ringkasan kami yang telah dibuat oleh kami berdua. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada, Saya dengan Nazar Iqbal Bimantoro dengan NIM 5200411473. dan saya Panji Rangga Adsan Fajar Farudin dengan NIM 5200411475. Baik, ringkasan pertama akan dibacakan oleh teman saya yaitu Nazar Iqbal Bimantoro. Kepada Nazar, dipersilakan. Oke, untuk yang pertama yaitu Property of Multilayer Perceptron. Pengertiannya sendiri, multilayer perceptron adalah paradigma komputasi matematika umum yang memodelkan operasi sistem saraf biologis. Penelitian tentang jaringan tiruan dimulai pada tahun 1943 oleh McCulloch dan Fitch yang mengusulkan model matematika pertama dari neuron. Pada tahun 1958, Rosenberg memperkenalkan jaringan saraf pertama yang dikenal dengan perseptron. Nah, pengertian multilayer perseptron sendiri yaitu model yang paling banyak digunakan dalam aplikasi jaringan saraf tiruan menggunakan algoritma pelatihan backpropagation. Definisi arsitektur dalam jaringan NLP adalah poin yang sangat relevan karena kurangnya koneksi dapat membuat jaringan tidak mampu memecahkan masalah parameter yang tidak dapat disesuaikan, sementara kelebihan koneksi dapat menyebabkan overfitting pada pelatihan. Untuk model neuron sendiri, seperti yang ada di gambar, dengan X1, X2, X3 itu adalah inputan, dan W1, W2, W3 itu adalah bobot, dan yang terakhir Y itu adalah output. Dari sebuah neuron itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu fungsi bersih dan fungsi aktivasi. Fungsi bersih sendiri dikenal sebagai fungsi transfer, yaitu input, dan fungsi aktivasi menentukan bagaimana sinyal input digabungkan di dalam neuron. Selanjutnya adalah materi perseptron multilayer. Perseptron multilayer tunggal hanya dapat mengklasifikasikan data yang dapat dipisahkan secara linear. Misalnya, tidak dapat menyelesaikan masalah XOR. Fakta ini diperhatikan oleh Minsky dan Papert dalam buku mereka yang terkenal atau yang dikenal dengan nama Perceptron pada tahun 1969. Buku tersebut berkontribusi pada stagnasi dalam penelitian tentang jaringan saraf untuk waktu tertentu. Multilayer sendiri dalam buku tersebut adalah jaringan yang biasanya terdiri dari 2 atau 3 lapisan neuron dan lapisan input tambahan. Lapisan dihitung oleh beberapa penulis sebagai lapisan jaringan terpisah, sementara oleh yang lain tidak. Lanjut. Untuk gambarnya sendiri, bulatan pertama itu adalah sebagai inputan. Terus yang bulat ketiga di tengah itu adalah sebuah hidden layer, yang dimana untuk multilayer sendiri harus memiliki minimal satu buah hidden layer sebelum dikirimkan ke output. Nah, dalam implementasi praktis ada satu input dan satu lapisan output, dan jumlah lapisan tersembunyi bisa 0, 1, atau 2. Selama proses pelatihan, bobot lapisan keluaran dan semua lapisan tersembunyi dioptimalkan. Kedua lapisan berturut-turut memungkinkan, tetapi tidak harus sepenuhnya terhubung. Selain itu, beberapa bobot yang terbukti tidak berguna dapat dihilangkan selama atau setelah proses pembelajaran jaringan selesai. Sebuah jaringan MLT dikatakan terhubung penuh jika setiap node dari lapisan tertentu terhubung ke setiap node di lapisan berikutnya. Dan gambar yang di bawah sama dengan yang di atas. Untuk yang bulatan di tengah itu adalah sebagai hidden layer. Selanjutnya yaitu backpropagation dan pembelajaran untuk MLP. Pembelajaran untuk MLP adalah sebuah proses dalam mengadaptasi bobot koneksi untuk mendapatkan perbedaan minimal antara keluaran jaringan dan keluaran yang diinginkan.
Untuk alasan ini dalam literatur digunakan beberapa algoritma seperti Uncolony, tetapi yang paling banyak digunakan disebut penyihir backpropagation berdasarkan teknik gradien keturunan. Baik, terima kasih kepada teman saya yang telah menjelaskan bagian pertama hasil ringkasan kami. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang model yang diusulkan untuk mengoptimalkan bobot dan arsitektur MLP. Di sini definisi arsitektur MLP tergantung pada pilihan jumlah lapisan, jumlah node tersembunyi di masing-masing lapisan, dan fungsi tujuan. Tetapi pendekatan lain yang diperkenalkan dalam makalah ini memungkinkan untuk mengontrol semua koneksi antar lapisan dan menghapus beberapa di antaranya. Ketika tidak ada koneksi antar node dan ketika semua neuron dihapus dalam lapisan kita, dan dalam jurnal tersebut telah melakukan penetapan untuk setiap koneksi variabel biner yang mengambil nilai 1 jika koneksi ada di jaringan dan nilai 0 jika itu sebaliknya. Adapun hasil-hasil metodologi optimasi yang telah dipaparkan oleh jurnal adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tabel yang kedua di sini. Mereka menyatakan bahwa hasil pengelompokan yang diperoleh dari data pengujian menunjukkan bahwa metode mereka telah memberikan hasil yang terbaik atau hasil yang baik karena semua data pengujian diklasifikasikan dengan benar kecuali yang kedua. Faktanya, elemen-elemen ini adalah salah klasifikasi berasal dari kelas versicolor. Kemudian ada tabel ketiga yaitu klasifikasi set data yang menggunakan metode sebelumnya. Pada tabel tersebut, kita dapat melihat bahwa metode yang diusulkan mendapatkan tingkat akurasi klasifikasi rata-rata yang lebih tinggi dan kami telah menggunakan beberapa koneksi daripada metode yang ada. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa pendekatan yang diusulkan dalam makalah tersebut memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan metode saraf yang mengoptimalkan lapisan tersembunyi neuron. Kemudian ada tabel keempat yaitu perbandingan klasifikasi data iris. Nah, di sini ada jumlah iterasi yaitu IT, MT-nya adalah salah klasifikasi untuk set pelatihan, MTS adalah salah klasifikasi untuk set pengujian, AT adalah akurasi untuk set pelatihan, ATS adalah akurasi untuk set pengujian. Hasil yang ditunjukkan pada tabel yang keempat ini dapat melihat bahwa perbandingan tingkat akurasi klasifikasi rata-rata, iterasi konvergensi, dan jumlah koneksi yang digunakan dari metode yang diusulkan menggunakan algoritma pelatihan jaringan saraf lain yang ada adalah error back propagation atau ABP, radial basis jaringan saraf fungsian RBF, dan super vector machine atau SVM menunjukkan bahwa model yang mereka gunakan menghadirkan dua kualitas yaitu sedikit koneksi dan tingkat akurasi klasifikasi rata-rata yang lebih tinggi. Adapun kutipan dari jurnal kita, kami menggunakan dua jurnal. Silakan dilihat sendiri. Itu dia penjelasan kami terkait hasil ringkasan dua jurnal yang telah kami gunakan. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh orang banyak. Kami tutup dengan ucapan walillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.